Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan proposal bisnis usaha yang dalam bidang kuliner, yaitu kami ingin menjelaskan tentang makanan dimsum yang kami beri nama dengan nama Kudampling. Kami terdiri dari 6 anggota. Nah, pertama itu ada Anggi Pratama, kedua ada Aditya Agusta Firmansyah, ketiga ada Dewi Triyono, keempat ada Taufik Ramadan, kelima ada Korisdan Nubisi, dan terakhir yang keenam ada Zikrillah. Nah, di sini kami langsung saja dari saya untuk menjelaskan terkait latar belakang ringkasan eksekutif Kudampling. Nah, Kudampling ini merupakan salah satu usaha kuliner mengkhususkan diri dalam penjualan dimsum berkualitas premium dengan cita rasa Indonesia. Berbeda dengan dimsum pada umumnya, Kudampling menghasilkan rasa lokal yang dipadukan dengan teknik pembuatan dimsum tradisional Tiongkok dengan bumbu-bumbu dan isian khas Indonesia. Jadi kami itu mempadukan dengan pembuatan dimsum tradisional Tiongkok dengan isian-isian menu dengan khas Indonesia gitu. Nah, terus Kudampling juga hadir dengan solusi masyarakat modern yang menginginkan makan cepat saji yang tidak hanya lezat tapi juga bergizi dan aman dikonsumsi dengan berbagai rasa varian seperti ayam bumbu, terus rendang, daging sapi, sambal mata, udang dan lain sebagainya. Terus target pasar kami juga ada di kalangan kalangan muda produktif ya, usia 18 sampai 35 tahun, keluarga muda serta pecinta kuliner atau YouTuber yang lainnya lah yang mungkin bisa mempromosikan usaha kami gitu. Nah, selanjutnya dengan modal awal yang struktur dan strategis pengembangan yang praktis, namun tetap mempertahankan cita rasa otentik dimsum sebagai salah satu makanan yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi yang luas. Nah, filosofi nama Kudampling sendiri diambil dari gabungan kata kuda yang melambangkan kekuatan, kecepatan, dan keandalan dalam melayani pelanggan, serta emping yang merupakan onomatope dari bunyi gitar pertama dimsum yang renyah di luar dan lembut di dalam. Logo kami menampilkan siluet kuda yang sedang berlari dengan elemen dimsum, melambangkan komitmen kami untuk selalu bergerak cepat dalam Baik, di sini visi dan misi bisnis kelompok kami yang visinya menjadikan brand dimsum terdepan di Indonesia yang menghadirkan inovasi rasa Nusantara dalam kemasan modern, sekaligus melestarikan kekayaan kuliner Indonesia untuk generasi mendatang. Misinya menghadirkan produk dimsum berkualitas premium dengan cita rasa Indonesia yang otentik dan inovasi. Yang pertama, memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan melalui produk dan layanan yang konsisten. Yang kedua, mendukung ekonomi lokal dengan menggunakan bahan baku berkualitas dari supplier terpercaya. Yang ketiga, mengembangkan SDM yang profesional dan passionate dalam bidang kuliner. Oke, saya bagian struktur usaha Kudampling. Ini adalah struktur dari usaha kita. Yang pertama ada CEO Bang Dede Triyono. Beliau yang mengontrol dan mengelola bisnis. Terus ada lagi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dipegang oleh Mas Anggi Pratama sama Khairul Zidan. Mereka mengatur keuangan, pembukaan, pemasukan, dan pengeluaran. Terus ada lagi manajemen produksi. Manajemen produksi ini dipegang oleh Mas Aditya Agusta sama Taufik Ramadan. Ini bertanggung jawab atas proses produksi dimsum. Terus ada lagi marketing. Marketing ini oleh saya sendiri yang pegang. Saya mengatur strategi pemasaran, promosi, branding, sosial media, dan penjualan. Oke, baik. Saya berikutnya menjelaskan tentang analisa SWOT dari bisnis kami, yaitu Kudampling. Analisa SWOT digunakan sebagai dasar strategi pemasaran. Dalam membuat analisa SWOT, terdapat dua faktor yang perlu kita ketahui, yaitu faktor internal dan eksternal. Ini ada beberapa faktornya. Yang pertama itu kita ada strength, yaitu kekuatan.
Di sini ada contohnya produk tidak terlalu mudah basi, harga sangat terjangkau, dapat menjadi gift atau buah tangan saat oleh-oleh, merupakan makanan pilihan keluarga. Mudah cara penyajian dan juga bahan baku sangat gampang didapat. Berikut ada weakness, yaitu kelemahan. Ada beberapa komponen yang menentukan apa saja kelemahan yang dimiliki oleh bisnis kita, yaitu produk terbatas, belum menggunakan marketplace, belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah yang besar, belum termanajemen dengan baik. Berikutnya ada faktor eksternal, yaitu opportunity atau peluang. Ini ada bahan baku relatif mudah didapat, yaitu memiliki beberapa komunitas yang tersebar di kalangan orang-orang dari media sosial. Berikutnya menggunakan label brand halal dan tanpa bahan MSG. Kemudian ada threat, yaitu ancaman bagi bisnis kami, yaitu penjualan produk tinggi tapi ditakuti karena cuma bisanya sesaat. Yang kedua, jumlah kompetitor relatif bertahun selalu bertambah, belum menggunakan marketplace dan belum bisa melayani dia dengan jumlah banyak atau besar ya, dan belum memiliki karyawan. Nah, berikut ini adalah analisa SWOT. Gambarannya ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Baik, lanjut saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas. Pertama ada key partners. Key partners itu pertama kami jelaskan produsen pembuat frozen food dengan produk yang premium, sehat dan halal. Koperasi tapi masih ada rencana ke depan. Penyelenggaraan pameran atau festival, influencer walau sebatas lokal ya. Dan kemudian ada key activities. Nah, itu bahan premium untuk membuat produk berkualitas tinggi dengan rasa nikmat, terus pelayanan yang tepat, konsisten menjaga kebutuhan rasa dan kualitas produk. Lalu value proposition, ada BE frozen food dijual atau disajikan dalam berbagai pilihan rasa. Nah, itu rasa kita sudah jelaskan, rasa daging ayam dan sebagainya. Ada BE frozen food menjual atau menyediakan produk yang bisa disajikan sebagai lauk atau makanan kudapan ya. Lalu ada customer relationship, potongan harga 25% pada pembeli kelima dan kelipatan dan seterusnya. Terus promo gratis minuman saset, jahe merah, produk UMKM. Promo harga khusus ketika pameran atau festival ya. Terus mempromosikan secara online, kita juga ada kupon untuk pembelian ke-5 atau ke-6 gratis pada produk tertentu. Lalu mengadakan kerjasama dengan mitra untuk memberikan pelatihan. Kemudian ada customer segment. Customer segment ini kita targetnya itu adalah mahasiswa, pegawai kantor, keluarga, tetangga, teman-teman komunitas. Jadi dimsum ini sebenarnya aman ya untuk dikonsumsi berbagai kalangan. Terus kita juga ini selanjutnya ada key resource ya, lokasi distribusi yang strategis, pelayanan yang tepat UMKM sebagai produsen, supplier bahan baku terpercaya. Lalu ada channel pemasaran melalui aplikasi online, itu baik dari Gojek atau GrabFood atau ShopeeFood dan sebagainya. Kemudian mengikuti festival kuliner, pasti kita selalu mengikuti. Terus pameran di kampus atau di mitra kita juga ada. Dan lalu media sosial seperti Facebook, Instagram kita juga selalu posting. Nah, terus lanjut ada cost struktur ya. Cost struktur ini kita pengadaan produk dari produk dari produsen UMKM ya pengadaannya. Terus persiapan anggaran untuk pemasangan atau pemasaran promosi. Nah, itu dari cost strukturnya. Terus lanjut yang terakhir ada revenue stream. Nah, itu pertama ada modal awal. Ya, ini adalah sekilas dari gambar produk kami ya. Dari pertamanya adalah logo dari Kudampling itu sendiri. Terus kemudian ada produk kami, produk yang kami sajikan untuk produk dimsum.